Selamat datang di channel saya, Adi Chandra Setiawan. Automation Process dengan Python dan Selenium. Selenium adalah tools automation yang digunakan untuk otomasi aplikasi web yang diproses melalui browser. Berikut contoh automation yang saya contohkan pada kai.id. Kita akan otomasi proses pencarian kereta dan mengisi form otomatis. Tetapi saya tidak sampai melakukan proses transaksi, hanya otomasi pencarian dan pengisian form saja. Ikuti videonya sampai akhir untuk automation process dengan Python dan Selenium. Sebelum saya membahas automation process, pada sesi sebelumnya kita sudah berhasil membuat Hello World menggunakan Python. Kita sudah membuat variabel string, kemudian kita gabungkan. Kita membuat bilangan boolean yang akan menghasilkan true atau false. Kita membuat variabel integer, kemudian kita tambahkan. Kita buat variabel integer, kemudian kita kalikan. Kita sudah membuat input text. Kita sudah membuat input text dengan adanya label. Kemudian kita sudah membuat if, else, if, else, dan juga looping. Sebelumnya, untuk membuat Python, saya menggunakan Colab atau Collapse Google. Saat ini, saya akan menggunakan Python yang saya akan install. Kita akses ke website python.org, kemudian kita klik download. Kita pastikan kita checklist add Python to path. Kemudian kita customize installation. Next. Kemudian kita checklist semua opsinya. Lalu kita install. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Setelah sukses, kita klik close. Kemudian kita akses ke command line atau dengan shortcut Windows R, kemudian cmd. Kita ketik Python strip version. Jika tampil versionnya, berarti Python sudah berhasil terinstall. Karena automation ini menggunakan Selenium, maka kita harus install Selenium. pip install Selenium. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kita akan menggunakan Selenium Chrome Driver. Maka dari itu, kita akan menggunakan Chrome Driver. Kita harus pastikan terlebih dahulu versi dari browsernya. Saya menggunakan Google Chrome. Kita cek versi Google Chrome. Lanjutnya, kita akan mendownload Google Chrome Driver. Kita bisa cari di Google atau langsung dari websitenya. Kita klik download sesuai version dari Google Chrome yang sudah saya cek sebelumnya. Kita klik Chrome Driver Win32. Setelah di-download, kita siapkan folder. Saya memberi nama folder Sample Automation. Kemudian Chrome Driver yang sudah kita download, kita ekstrak, kita masukkan ke dalam folder Sample Automation. Dalam video ini, saya akan mencoba automation menggunakan kai.id. Saya hanya menginput data, tidak melakukan sebuah transaksi. Saya menggunakan tools editor Visual Studio Code. Saya install library Python. Kita klik install, kita tunggu sampai instalasi selesai. Saya menggunakan library Python pada Visual Studio Code agar lebih mudah ketika ada terjadi error spesifik Python. Kemudian saya akan memasukkan folder project ke dalam Visual Studio Code. Kita akan membuat file baru, saya simpan dengan kai.py. Kita pastikan sudah kita simpan ke dalam folder project yang sudah kita buat. File kai.py sudah berhasil dibuat. Kemudian kita import WebDriver. From Selenium, import WebDriver.
Tahap awal kita inisiasi Chrome driver. Webdriver.chrome sesuaikan dengan direktori Chrome driver di mana kita simpan. Karena Chrome driver kita masukkan ke dalam satu project yang sama, kita hanya tinggal menuliskan chromedriver.exe. Kita akan mencoba otomasi membuka browser otomatis dengan driver.get, kemudian kita isikan URL kai.id. Kita save, kemudian kita run. Berhasil membuka browser, kemudian akses kai.id. Lalu kita akan coba mengisi stasiun awal, stasiun akhir, kemudian tanggal, berapa penumpang ya. Lalu kita proses. Kita balik lagi ke Visual Studio Code. Pada awal otomasi ini, kita memilih stasiun awal dengan mengklik field dari stasiun awal. Saya menggunakan selektor Export. Find element by Export. Kita balik ke browser, kemudian kita inspect element. Atau bisa kita menggunakan shortcut Ctrl+Shift+C. Maka akan tampil seperti ini. Ini adalah inspect element. Kemudian kita arahkan ke bagian select stasiun awal. Kita copy export. Kemudian kita masukkan ke dalam find element by export. Lalu kita tambahkan fungsi klik. Saya tambahkan time slip agar ada jeda saat klik dan juga close browser. Karena kita menggunakan time slip, kita import time. Jangan lupa disimpan, kemudian run. Saya tambahkan maximize Windows di bawah inisiasi Chrome driver, agar ketika ini dijalankan, browser akan maximize. Browser berjalan, kemudian maximize browser. Berhasil, klik select stasiun awal. Kita balik lagi ke Visual Studio Code. Kita tambahkan Selenium WebDriver import select, karena nanti kita akan menggunakan select. Kita kopas, kita ganti dengan pilih awal. Setelah sebelumnya kita berhasil klik select stasiun awal, sekarang kita mencoba klik input text pada drop-down stasiun awal. Kita pastikan ke input text stasiun awal, kemudian kita copy export. Kita paste. Kita tambahkan send keys. Kita isikan Gambir. Tujuannya agar nanti diisikan value Gambir pada input text stasiun awal.
Kita save, kemudian run. Berhasil mengisi value Gambir. Kita balik lagi ke Visual Studio Code, kita lanjutkan. Setelah kita berhasil mengisi value Gambir, kemudian kita klik dari drop-down Value Input Text Gambir. Kita copy export. Kita paste di klik awal. Kemudian kita run. Tahap awal berhasil mengisi value Gambir. Kemudian kita balik lagi ke browser. Nantinya, ketika kita sudah memilih stasiun awal, selanjutnya kita mengisi value dari stasiun tujuan. Balik lagi ke Visual Studio Code, kita tinggal kopas saja awal, kemudian kita ganti dengan tujuan. Sama seperti tahap sebelumnya, kita copy export dari stasiun tujuan. Kita paste di tujuan, find element by export. Kita simpan, kita coba jalankan. Berhasil mengklik stasiun tujuan. Kita lanjutkan, kita copy saja, kemudian kita ganti pilih tujuan. Kita arahkan ke input text drop-down stasiun tujuan. Kemudian kita copy paste. Kita copy export. Kita masukkan ke dalam find element by export pada pilih tujuan. Kita ganti send case menjadi Bandung karena kita akan mengisi value pada stasiun tujuan yaitu Bandung. Kita simpan, kemudian kita jalankan. Berhasil mengisi value Bandung. Kita copy, klik awal, kemudian kita paste. Kita ganti, klik tujuan. Kita akan memilih tujuan Bandung. Kita balik lagi ke browser, kita cari value Bandung, kita copy, export value dari Bandung. Kita paste, define element by export. Kita simpan, kemudian kita running. Berhasil mengisi stasiun awal Gambir, kemudian stasiun tujuan Bandung. Lalu kita akan mengisi tanggal pemberangkatan. Kita copy saja, lalu kita ganti tanggal. Kita masih menggunakan selektor export. Sama seperti langkah sebelumnya, kita copy export pada input tanggal.
kemudian kita paste. Kita balik ke browser, kita akan memilih tanggal 28 Desember. Kita klik 28, kemudian kita copy export. Kita paste, TR5 menandakan baris kelima, kemudian TD3 mengartikan kolom ketiga, di mana baris kelima dan kolom ketiga adalah tanggal 28. Kita simpan, kemudian kita run. Berhasil memilih Gambir, memilih tujuan Bandung, kemudian kita klik tanggal, kita pilih tanggal 28. Kita kembali lagi ke browser, kemudian kita isi 2 penumpang. Kita balik lagi ke Visual Studio Code, kita copy paste yang sudah ada, kita ganti dengan penumpang. Kemudian kita copy export dari select penumpang. Kita paste, define element by export penumpang. Kita simpan, kemudian kita coba running. Berhasil, klik select dari penumpang. Lalu kita akan mencoba mengisi value penumpang 2. Kita copy paste, kemudian kita ganti pilih penumpang. Kita copy export dari input text dropdown penumpang. Kita paste, kemudian send key, saya isi value 2. Kita simpan, kita coba run. Mengisi stasiun awal Gambir, tujuan Bandung, tanggal 28 Desember, kemudian 2 penumpang dewasa. Kita copy paste, kita ganti klik penumpang, karena kita akan memilih value dari 2 penumpang. Kita copy export dari value 2 penumpang. Kita paste, kemudian kita simpan, kita running. Mengisi value stasiun awal Gambir, stasiun tujuan Bandung, tanggal berangkat 28 Desember, dengan 2 penumpang dewasa. Kita balik lagi ke browser, setelah kita mengisi stasiun awal, stasiun tujuan, tanggal, dan penumpang, lalu kita klik
button pesan dan cari kereta. Kita kopas, kemudian saya ganti proses. Masih menggunakan export, kita arahkan ke button pesan dan cari kereta. Kita copy exportnya. Kita paste pada find element by export process. Kita simpan, kemudian kita run. Karena tidak ada data di tanggal 28 Desember, kita ganti dengan tanggal 30 Desember 2021. Kita balik lagi ke Visual Studio Code. Kita ganti TD5, karena tanggal 30 itu ada di baris 5 dan kolom 5. Kita cek terlebih dahulu apakah tanggal 30 Desember available. Oke, ternyata masih ada. Nantinya kita akan klik button pesan. Kita kopas, kemudian kita ganti pesan. Langkahnya sama, kita akan mengcopy export dari button pesan. Kita copy, kemudian kita paste di find element export pada pesan. Kita simpan, kemudian kita run. Berhasil masuk ke halaman pemesanan. Lalu kita akan klik button pesan tanpa daftar. Kita balik lagi ke Visual Studio Code. Kita copy paste, kemudian kita ganti tanpa daftar. Kita arahkan ke button pesan tanpa daftar, kemudian kita copy export. Kita paste, kita simpan, kemudian run. Berhasil klik button pesan tanpa daftar. Kita balik lagi ke browser. Nantinya kita akan mengisi data pemesanan, baik nama pemesanan, nomor identitas, nomor pemesanan, nomor HP pemesanan, email, dan alamat. Kita copy paste. Karena ini sifatnya input teks, kita ganti find element by name.
Kita arahkan ke input teks nomor HP. Kita copy name pada nomor HP. Kita paste. Karena kita ingin menginput data, maka kita ganti dengan send keys. Kita isi value nomor telepon. Kita akan mengisi value dari nama pemesanan. Kita ganti dengan nama. Kita arahkan ke input teks nama pemesanan. Kita copy name-nya. Kita paste pada find element by name, nama. Kemudian kita isi value name-nya. Kita kopas lagi, kita isi untuk value nomor identitas. Kita copy name dari nomor identitas. Paste ke dalam nomor identitas. Identitas kita isi value-nya. Copy paste kita buat input teks alamat. Kita copy name-nya. Kemudian kita paste. Kita isi value dari alamat. Dan satu lagi, kita akan mengisi email. Kita kopas, kemudian kita ganti email. Kemudian kita copy name dari email. Email kita isi value-nya. Kemudian kita simpan, kita klik run. Berhasil menginput otomatis data pemesan. Kita balik lagi ke browser, lalu kita akan klik tambahkan ke daftar penumpang. Data yang terisi sebelumnya otomatis akan masuk ke data penumpang 1. Kita balik lagi ke Visual Studio Code. Langkahnya hampir sama. Kita kopas, send key, kita ganti dengan klik, karena kita akan mengklik check button. Kita copy name dari checkbox, tambahkan ke daftar penumpang. Lalu kita paste, kita simpan, kemudian kita coba run.
Berhasil, klik tambah ke daftar penumpang. Setelah data penumpang 1 terisi, kemudian kita akan mencoba mengisi penumpang kedua dengan title Nyonya. Kita balik lagi ke Visual Studio Code, kita kopas. Saat ini saya menggunakan selektor elemen by ID. Saya ganti dengan select. Kita klik pada select title. Karena name berisi array, saya akan menggunakan ID. Jadi kita copy ID-nya untuk kita masukkan ke dalam elemen by ID. Kemudian kita kopas, define elemen by ID, select. Karena ini adalah select, maka saya akan menambahkan select di dalam find element by ID. Saya tambahkan select by visible text. Saya isi value Nyonya. Kita copy timeslip. Semakin tinggi timeslipnya, semakin lama browser tertutup. Kita simpan, kemudian kita run. Berhasil menginput stasiun awal, stasiun tujuan, tanggal pemberangkatan, jumlah penumpang, kemudian pilih kereta. Lalu kita isi data pemesanan. Kita checklist, otomatis data penumpang pertama sesuai data pemesan. Kemudian kita isi value title dengan Nyonya. Setelah title Nyonya terisi, selanjutnya kita akan mengisi nama, nomor identitas, dan juga cek button syarat dan ketentuan. Kemudian kita kopas, kita ganti dengan nama 2. Kita arahkan ke input teks nama. Kita copy ID-nya, kemudian kita paste. Kita masukkan ke dalam find element by ID, nama 2. Saya isi value namanya. Kita kopas, kemudian kita isi dengan identitas kedua. Kita arahkan ke input teks nomor identitas, kemudian kita copy ID-nya. Kita paste, kita masukkan ke dalam find element by ID KTP2. Kita isi value nomor identitas. Langkah terakhir adalah kita mengklik checkbox syarat dan ketentuan. Kita arahkan ke checkbox syarat dan ketentuan. Kemudian kita copy, export. Kita ganti find element by export. Timeslip saya ganti 10 agar browser tertutup lebih lama. Dan terakhir kita menambahkan driver close agar browser bisa tertutup.
Memilih stasiun awal Gambir, stasiun tujuan Bandung, tanggal pemberangkatan 30, jumlah penumpang 2 dewasa, kemudian kita klik pesan, berhasil memilih kereta, kemudian pesan, mengisi beberapa data pemesanan. Baik data pemesan, data penumpang 1, dan data penumpang 2, kemudian syarat ketentuan. Saya tidak melanjutkan ke tahap berikutnya. Selain kita dapat menjalankan otomasi dari Visual Studio Code, kita juga bisa menjalankan dari file kai.py. Akan menampilkan browser, mengakses data KAI, kemudian akan menjalankan automation yang sudah kita buat.